Selamat pagi adik-adik. Senang rasanya Tante Ika bisa ketemu sama adik-adik di sekolah minggu online kita. Gimana kabarnya pagi hari ini? Tetap antusias sekolah minggu ya. Seperti biasa, Tante Ika ingatkan adik-adik untuk persiapan terlebih dahulu. Berpakaian yang rapi, duduk, berdoa, dan selama sekolah minggu berlangsung tidak bermain-main. Adik-adik tahu kenapa? Karena kita mau hormati kehadiran Tuhan. Tuhan hadir dan kita mau hormati Dia. Mau ya? Baik, mengawali sekolah minggu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap keberadaan kami. Kami mau bilang Engkau baik buat kami. Engkau memberkati kami dengan berlimpah kasih-Mu bagi kami. Sehingga setiap kami pagi hari ini bisa sekolah minggu dan menikmati hadirat Tuhan. Kami berdoa di waktu ini Tuhan, biarlah kami menyukakan hati Tuhan dengan kami memberikan sikap hati kami yang terbaik. Dan kami mendapati apa yang Tuhan mau sampaikan pagi hari ini. Beracara di tengah kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik, Tante Ika mau sarapan dulu ya. Adik-adik udah sarapan belum? Biasain, setiap pagi sarapan dulu supaya badannya sehat dan kuat. Tante Ika sarapan dulu ya. Kayaknya enak ini. Wah, Ika makan ya. Gak enak, hambar, gak ada rasa. Kayak, oh iya lupa, tadi pagi Tante Ika waktu masak lupa kasih garam. Tante Ika tambahkan garam dulu ya. Enak. Wah, ternyata kalau makanan nggak pakai garam rasanya nggak enak. Perlu ditambahkan garam. Ya, penting ternyata garam itu. Wah, kok tiba-tiba mati lampu? Gelap, nggak kelihatan apa-apa. Adik-adik lihat Tante Ika nggak? Wah, Tante Ika nggak bisa lihat apa-apa, nggak bisa jalan. Gimana ini ya? Kita nggak bisa lihat apa-apa. Nah, sekarang udah nyala lagi. Adik-adik bisa lihat Tante Ika di sini di sekolah minggu online kita. Ternyata penting sekali adanya garam dalam masakan dan adanya terang. Bayangin kalau kita nggak ada terang, kita nggak bisa lihat apa-apa, gelap, jalan susah, bekerja susah, belajar susah. Nah, firman Tuhan bilang, katanya kita semua, Tante Ika dan adik-adik adalah garam dan terang dunia. Apa artinya? Kita harus memberi rasa, memberi terang, bermanfaat buat lingkungan kita, buat teman-teman kita, buat keluarga kita, buat semua orang. Nah, ngomong-ngomong tentang garam dan terang dunia, Tante Ika jadi ingat ada satu cerita di Alkitab tentang seorang anak kecil yang jadi garam dan terang dunia. Adik-adik mau tahu ceritanya gimana? Kita saksikan. Ini dia videonya. Anak laki-laki yang suka berbagi. Suatu hari Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakan Yesus terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Juga seorang anak kecil yang dibekali 5 roti kecil dan ikan. Dia mengikuti Yesus dan mendengarkan pengajaran Yesus. Dia kagum dengan apa yang Yesus lakukan. Dia menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit.
melakukan mukjizat-mukjizat. Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah Yesus kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakan Yesus untuk mencobai Filipus, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak ia lakukan. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Tapi Yesus berkata, "Berapa roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Dan Andreas dan murid-murid yang lain memeriksa berapa roti yang ada pada mereka. Andreas menemukan ada seorang anak kecil yang membawa roti dan ikan. Andreas berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus kepadanya, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan mereka makan sampai kenyang. Setelah makan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada makanan yang terbuang." Dan mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah mereka makan dan kenyang. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Adik-adik, setelah menyaksikan video tadi, apa yang adik-adik pelajari? Tadi kita saksikan ada seorang anak kecil yang bawa bekal. Bekalnya tidak banyak. Dia hanya bekal 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tapi waktu dia serahkan itu kepada Tuhan, Tuhan berkati, maka itu jadi berkat yang besar. Di cerita tadi kita lihat ada 5.000 orang laki-laki yang kenyang. Itu baru laki-lakinya. Kalau kita anggap di situ ada perempuan dan anak-anak yang jumlahnya sama, berarti 5.000 ditambah 5.000 ditambah 5.000. Ada 15.000 orang yang dikenyangkan oleh bekal seorang anak kecil. Wah, hebat ya. Nah, Tante Ika suka dengan pertanyaan Tuhan Yesus ke murid-muridnya. Tuhan Yesus bertanya begini, "Berapa roti yang ada padamu? Coba periksa." Pertanyaan yang sama Tante Ika ajukan buat adik-adik. Berapa roti yang ada padamu? Coba periksa. Roti berbicara tentang sesuatu yang kamu miliki. Talenta, bakat, kemampuan, coba periksa. Tante Ika, saya suka bernyanyi. Maka berikanlah itu kepada Tuhan supaya itu diberkati dan itu jadi berkat yang besar. Tante Ika, saya suka bermain musik. Berikanlah itu kepada Tuhan. Tuhan berkati dan itu akan jadi besar, jadi dampak besar. Adik-adik mau seperti anak kecil yang kita pelajari pagi hari ini? Dia suka berbagi apa yang dia miliki. Dia serahkan kepada Tuhan dan itu jadi berkat yang besar. Periksa apa yang ada padamu, talenta yang ada padamu, serahkan kepada Tuhan supaya itu dipakai Tuhan untuk jadi berkat.
Kalau adik-adik mau, mari angkat tanganmu, kita berdoa menutup sekolah minggu kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat, setiap anugerah, setiap kebaikan kasih Tuhan yang kami rasakan. Terima kasih pagi hari ini kami belajar supaya setiap kami bisa jadi garam dan terang dunia. Karena itulah ketetapan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pagi hari ini kami belajar dari seorang anak kecil yang membawa bekal dan dia serahkan kepada Tuhan dan itu jadi berkat. Kami berdoa, kami juga memeriksa apa yang ada pada kami, kemampuan kami, bakat kami, segala yang kami miliki. Dan kami mau serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan berkati dan itu jadi berkat buat banyak orang. Hidup kami jadi berkat, talenta kami jadi berkat, kemampuan yang kami miliki jadi berkat, dan Tuhan dimuliakan karena hidup kami jadi berkat. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk sekolah minggu kami. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau memberkati setiap kami. Kami berdoa pagi hari ini memberkati kedua orang tua kami. Kami memberkati usaha, pekerjaan mereka, diberkati di dalam nama Yesus. Tidak ada keluarga yang mengalami kekurangan, tapi setiap kami mengalami kelimpahan seperti yang Tuhan janjikan, bahwa setiap kami akan hidup di dalam kelimpahan. Kami berdoa juga memberkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa semakin hari semakin dipulihkan dari setiap kondisi yang ada, dari COVID-19, dari krisis ekonomi, dari semua segmen, semua sektor di bangsa ini diberkati. Sehingga Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang kuat, negara yang tangguh, dan negara yang jadi berkat buat negara-negara yang lain. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini, apapun yang kami lakukan, pikirkan dan katakan, semuanya boleh menyenangkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.